Ya, saya Tunggul dari Studio Itla akan sedikit berbincang-bincang dengan Bapak Edwin. Bapak Edwin, apa kabar Pak? Baik ya. Semangat. Begini Pak Edwin, kita mau tanya ini sebenarnya kira-kira sebenarnya Itla itu apa sih Pak Edwin? Oke, terima kasih. Itla tentu saja itu sebuah kepanjangan dari sebuah organisasi yang namanya Indonesian Tour Leader Association. Ya. Nah, banyak memang teman-teman kita masih menanyakan manfaat daripada sebuah organisasi ini kalau mereka bergabung dengan ITLA. Yes. Ya. Secara sederhana mungkin bisa saya bantu bahwa organisasi ini adalah sebuah organisasi yang legal, ya, mempunyai kekuatan hukum, ya, dan anggotanya adalah para tour leader itu sendiri. Para tour leader. Nah, manfaat utamanya apa? Manfaat utamanya adalah peningkatan kualitas dari para anggota tour leader Indonesia itu sendiri. Jadi kita mau meningkatkan kualitas dari para tour leader Indonesia ini dalam sebuah wadah yang namanya ITLA itu sendiri. Begitu Pak Edwin ya. Jadi Pak, saya mau tanya lagi Pak Edwin ya. Dalam Bapak tadi katakan bahwa peningkatan daripada para tour leader, kira-kira di dalam program-program ITLA itu kira-kira apa saja Pak upaya untuk peningkatan dari para tour leader ini Pak Edwin? Oke, pertanyaan yang bagus sekali, Bro Tunggul. Ya, hanya dengan kualitas yang bagus, ya, seorang anggota ITLA atau tour leader itu bisa dengan mudah mendapatkan jobs dari travel agent. Ya, mendapatkan kepercayaan dari travel agents, bahkan bisa mendapatkan kepercayaan daripada tamu-tamu mereka. Ya, hanya dengan memiliki kualitas yang bagus, ya, tour leader yang mampu memiliki nilai tambah dibandingkan standar yang umum. Nah, dalam nilai-nilai tambah ini yang kita coba memberikan kepada para anggota kita agar mereka mempunyai suatu standar di atas rata-rata. Baik. Para tour leader. Oke bro, thank you. Berarti peningkatan kualitas daripada tour leader. Mau ditanya lagi nih Pak Edwin. Kira-kira program-program apa saja dalam peningkatan kualitas dari tour leader program sendiri? Kita untuk 2013 dari 2013 sampai 2014 kita sudah buat calendar of events-nya, ya. Kita sudah mengadakan yang namanya guiding technique sharing. Kita dalam pelatihan tersebut kita mencoba melakukan sharing bagaimana sih sebenarnya melakukan guiding di atas bus. Teknik guiding. Ya, tapi ini bukan suatu macam mereka harus ikuti itu, tapi ini hanya sharing. Ya? Dan sharing itu berdasarkan dari pengalaman kita. Ya. Lalu kita juga ada panggil misalkan artis Mongol, ya, dalam kemarin kita buat stand up comedy. Ini adalah bagaimana seorang leader selain juga bisa bercerita yang bersifat detail, serius, tapi bisa juga membuat suatu hiburan kepada tamunya, suasana yang berbeda. Ya, karena tamu paling suka adalah ketawa sebenarnya. Nah, jadi skill-skill inilah yang kita coba. Lalu kita buat juga pelatihan mengenai basic leader trainingnya, juga ada sertifikasi program, kita ada pelatihan sulap, kita sampai ada pelatihan martial art, bela diri. Martial art, bela diri. Menarik sekali, Pak Edwin, saya tanya. P3K. Sampai kalau misalkan terjadi sesuatu sama tamu misalnya. Betul ya. Tindakan apa yang mereka perlu buat untuk para klien mereka seperti itu. Wah, luar biasa ya kalau di ITLA itu ada peningkatan ya. Selain itu Pak, selain tadi peningkatan kualitas, kira-kira kalau mereka bergabung ke ITLA itu dalam rangka apa? Apa Bapak pernah katakan apa mereka bisa membangun relasi atau? Ya, jadi kita welcome kepada setiap insan daripada travel, ya. Selama mereka membawa tour atau sudah pernah membawa tour, mereka mempunyai hak untuk bisa masuk menjadi anggota ITLA. Karena untuk menjadi anggota ITLA itu memang perlu ada persyaratan sendiri kan, karena sudah pernah bawa tour segala macam, ya. Dan tentu saja ini didukung oleh program-program kita. Ya, kita nggak bisa misalkan orang yang belum pernah bawa tour masuk, karena istilah kata mereka juga kurang adapt. Ya, kita mau adalah organisasi ini tidak hanya dari pengurus kepada anggota, tetapi dari anggota ke kita semua juga. Karena inti daripada organisasi ini juga sharing, ya, sharing antar anggota segala macam, ya. Dengan adanya mereka sering kumpul seperti itu, pelatihan, otomatis network mereka juga semakin besar. Ya, karena network kita anggap adalah sebuah aset, ya, bagi profesi tour leader. Tanpa network yang kuat, tentu saja
seorang tour leader tidak bisa banyak berbuat. Begitu. Terima kasih Pak Edwin. Kemudian kalau ada yang bertanya Pak Edwin ya, kira-kira kalau untuk menjadi member dari ITLA atau ITLA itu bagaimana caranya Pak? Tinggal email aja ya ke itla@itla.or.id ya, kami mempunyai kesekretariatan ya. Di sana nanti mereka akan kirimkan form, juga persyaratan-persyaratan apa yang diperlukan ya, macam kopi paspor untuk memastikan bahwa mereka adalah benar tour leader ya. Kedua adalah riwayat hidup mereka ya, juga ada referensi yang diminta bahwa mereka benar-benar pernah membuat tour ya. Jadi kita ingin seperti itulah. Jadi memang ITLA ini bukan sebuah organisasi yang dibuat dengan sembarangan ya. Jadi ada bidang-bidang dalam organisasi ITLA ya untuk menjadi kendaraan bagaimana visi kita bisa tercapai. Kita mempunyai namanya bidang organisasi. Kita mempunyai bidang yang namanya pengembangan profesi. Ya, kita mempunyai bidang yang namanya humas media publikasi. Ya, kita juga di bawahnya ada event lah, ada sertifikasi lah, ada pelatihan-pelatihan. Dan juga kita punya bidang yang namanya teknologi informasi. Ya, jadi penting. Kita mencoba bagaimana memberikan satu nilai plus kepada para anggota kita dengan adanya bidang-bidang ini. Baik. Tapi tentu saja kita bisa berkembang kalau ada dukungan anggotanya. Dukungan anggota ya. Yes. Nah, kira-kira pertanyaan lagi Pak Edwin ya. Dukungan yang diharapkan dari member atau anggota ITLA itu apa saja? Dukungannya yang paling utama tentu saja kita harapkan mereka bisa aktif. Para anggota ini bisa aktif dalam setiap program-program ITLA. Ya, itu yang pertama. Ya, kedua tentu saja kelegoan untuk melakukan kewajiban mereka, yaitu membayar iuran keanggotaan setiap tahunnya. Setiap tahun ini adalah nadi utama dari sebuah organisasi. Yang perlu ada iuran ini yang dibayar setahun sekali hanya sebesar Rp300.000 saja. Begitu ya. Yes. Berarti sebulan sekitar Rp25.000. Ya. Nah, memang kita mendapatkan sponsor-sponsor menunggu membiayai kegiatan-kegiatan ITLA, namun biaya-biaya ini tentu saja tak akan cukup. Ya, kalau misalkan hanya bergantung kepada sponsor. Nah, dan sponsor ini tentu saja kita sangat terima kasih lah sama mereka ya, semua yang sudah memberikan kepercayaannya kepada ITLA. Dana mereka tentu saja kita akan bertanggungjawabkan semua ya, untuk pembiayaan kegiatan-kegiatan daripada ITLA. Baik ya. Seperti itu. Terima Di kasih. seluruh Indonesia. Jadi so far kita Jakarta, Bandung, Surabaya, ya. Kita ada DPD di Jawa Barat, ya, DPD Jawa Timur. Mungkin besar 2014 kita coba untuk membuka DPD di Medan. Di Medan ya. Jadi terima kasih Pak Edwin. Jadi ITLA itu ada berarti di Jakarta, ada di Bandung, ada di Surabaya, dan tahun 2014 ada di Medan ya. Tapi di Jakarta ini sebenarnya adalah DPP. Ya, karena DPD-nya Dewan Pengurus Daerahnya, kegiatan DPD Jakarta justru belum dibentuk di Jakarta. Unik sekali ya. Gitu ya. Ya, berkembang ya. Boleh ditanyakan lagi Pak Edwin ya. Kira-kira sampai sekarang berapa jumlah anggota daripada ITLA? Jumlah anggota ITLA so far adalah 825 orang ya. 825 orang ya. Baik ya, luar biasa. Ya, demikian dari Studio ITLA. Jika ada pertanyaan bisa disampaikan langsung kepada ITLA dan juga bisa kepada kami atau Pak Edwin. Demikian laporan untuk sementara. Terima kasih.